Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lu'lu Az-Zahra dengan NIM 301240069. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua tema pada mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul besar Otonomi Daerah dan Demokrasi Pancasila dan Islam. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Damiri SUD MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. A good citizen is the most valuable asset of any country. Kewarganegaraan yang baik adalah aset paling berharga dari suatu negara. Thomas Jefferson. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan 5 poin penting dari dua tema tersebut. Poin yang pertama adalah pengertian otonomi daerah, yang kedua, tujuan otonomi daerah, yang ketiga, prinsip-prinsip otonomi daerah, yang keempat, pengertian demokrasi Pancasila dan Islam, yang kelima, jenis-jenis demokrasi Pancasila dan jenis-jenis demokrasi Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan poin yang pertama, yaitu pengertian otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan nasional. Sedangkan otonomi daerah menurut undang-undang adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi masyarakat-masyarakat yang berada di daerah tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, poin yang kedua, tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah ada beberapa, yaitu yang pertama adalah peningkatan pelayanan publik, yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat agar lebih baik ataupun lebih cepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat yang berada di daerah tersebut. Yang kedua, pemberdayaan daerah, yaitu meningkatkan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Yang ketiga, ada demokratisasi, yaitu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat yang berada di daerah tersebut untuk pemilihan politik atau untuk mengambil keputusan pemilihan politik. Yang keempat, pengurangan kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan pembangunan baik antar pusat dan daerah maupun antar daerah itu sendiri. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Yang keenam, efisiensi dan efektivitas pemerintah bertujuan untuk mempermudah pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Selanjutnya, poin yang tiga, yaitu prinsip-prinsip otonomi daerah. Ada beberapa prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu ada prinsip desentralisasi, prinsip tugas pembantuan, prinsip yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, prinsip demokrasi, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, prinsip keseimbangan, dan prinsip kewenangan daerah.
Lanjut ke poin yang keempat, yaitu pengertian demokrasi Pancasila dan Islam. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada pada Pancasila, yang mana Pancasila itu adalah ideologi negara Indonesia. Di Indonesia, demokrasi Pancasila dan nilai-nilai Islam itu saling melengkapi, seperti prinsip musyawarah dan mufakat, keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu jenis-jenis demokrasi Islam dan demokrasi Pancasila. Jenis-jenis demokrasi Islam ada 4, yaitu yang pertama demokrasi syuro ataupun demokrasi musyawarah. Yang kedua, demokrasi berdasarkan kepemimpinan yang adil. Yang ketiga ada demokrasi yang berdasarkan dengan kepemimpinan yang amanah. Yang keempat ada demokrasi berbasis dengan kesetaraan dan kewajiban hak. Sedangkan jenis-jenis demokrasi Pancasila itu dilandaskan oleh sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan dan bebas beragama. Setiap warga Indonesia bebas menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memperlakukan setiap warga Indonesia dengan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas kepentingan individu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan dalam kesejahteraan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan untuk seluruh warga Indonesia. Dari presentasi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan salah satu langkah penting dalam upaya desentralisasi kekuasaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan demokrasi Pancasila dan nilai-nilai Islam itu saling melengkapi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Begitupun seperti saya sendiri dan siapapun yang mendengarkan, semoga tidak hanya berhenti di teori saja, tetapi kita bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.